Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar Afrilian, NIM 19 19 10 80 10 10 39. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pendahuluan praktikum Fluida Reservoir modul 3. Saya dari kelompok 1. Apa sih pengertian viskositas serta mengapa kita perlu mempelajarinya? Viskositas adalah ukuran yang menyatakan kekentalan suatu cairan atau fluida. Viskositas merupakan karakteristik dari suatu zat cair yang disebabkan karena adanya gesekan antara molekul-molekul zat cair dengan gaya kohesi pada zat cair tersebut. Kekentalan merupakan sifat cairan yang berhubungan erat dengan hambatan untuk mengalir. Viskositas cairan akan menimbulkan gesekan antara bagian atau lapisan cairan yang bergerak satu terhadap yang lain. Hambatan atau gesekan yang terjadi ditimbulkan oleh gaya kohesi dalam zat cair. Mengapa sih kita perlu mempelajari viskositas? Tujuan mempelajari viskositas adalah memahami bahwa benda yang bergerak di dalam fluida akan mendapatkan gesekan yang disebabkan oleh kekentalan fluida tersebut. Selain itu, dapat menentukan koefisien kekentalan dari fluida. Dalam industri migas sendiri, kita akan bertemu dengan banyak fluida serta sangat penting untuk mengetahui viskositasnya, karena laju produksi sangat dipengaruhi oleh viskositas fluida. Yang kedua, hubungan solution gas oil ration atau RS dengan viskositas. Kelarutan gas dalam minyak RS dipengaruhi oleh tekanan, temperatur, dan komposisi minyak dan gas pada temperatur minyak yang tetap. Kelarutan gas tertentu akan ditambahkan pada setiap penambahan tekanan pada tekanan yang tetap. Kelarutan gas akan berkurang terhadap kenaikan temperatur. Apabila terjadi kenaikan kelarutan gas dalam minyak, maka yang terjadi viskositas akan semakin menurun. Hal ini karena kelarutan gas dalam minyak akan membuat berat fluida menjadi ringan dan fluida akan mudah untuk mengalir. Jadi, hubungan kelarutan gas dalam minyak dan viskositas adalah berbanding terbalik. Perbedaan antara viskositas kinematik dan viskositas absolut. Untuk viskositas kinematik sendiri adalah rasio antara viskositas absolut untuk kepadatan atau densitas dengan jumlah di mana tidak ada kekuatan yang terlibat. Dihitung dengan membagi viskositas absolut cairan dengan densitas massa cairan. Untuk viskositas absolut adalah gaya tangensial persatuan luas yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu bidang horizontal terhadap lainnya. Dalam unit velocitas atau velocity, ketika mempertahankan jarak dalam cairan, viskositas absolut yaitu dalam perkalian antara viskositas kinematik dengan densitas. Yang keempat, hubungan viskositas dengan parameter temperatur, tekanan, spesifik gravity, gas terlarut, densitas, dan derajat api. Untuk temperatur sendiri, viskositas berbanding terbalik dengan temperatur atau suhu. Jika temperatur naik, maka viskositas akan turun, dan begitu sebaliknya. Hal ini disebabkan karena adanya gerakan molekul-molekul cairan yang semakin cepat apabila suhu ditingkatkan dan menurun kekentalannya. Tekanan, semakin tinggi tekanan, maka semakin besar pula viskositas suatu cairan. Untuk spesifik gravity, hubungan antara viskositas dengan spesifik gravity itu berbanding lurus, karena semakin kecil nilai spesifik gravity, maka nilai viskositas juga semakin kecil. Untuk gas terlarut, hubungan antara viskositas dengan gas terlarut adalah berbanding terbalik.
Karena apabila semakin banyak gas yang terlarut dan minyak, maka nilai viskositasnya akan semakin kecil. Apabila minyak sampai ke PB, viskositasnya akan turun karena gas kelarutan terpisah. Untuk densitas, hubungan antara viskositas dengan densitas adalah berbanding lurus. Apabila nilai densitas besar, itu artinya banyaknya padatan dalam fluida tersebut yang dapat menyebabkan fluida tersebut sulit mengalir atau viskositasnya besar. Untuk derajat api, hubungan antara viskositas dengan derajat api dalam berbanding terbalik. Karena semakin tinggi derajat api, maka semakin ringan minyak terbesar, semakin kecil viskositasnya, dan semakin bagus kualitas minyaknya. Untuk yang kelima, apa yang dimaksud dead oil viscosity, saturated oil viscosity, dan unsaturated oil viscosity? Dead oil viscosity didefinisikan sebagai viskositas minyak mentah pada tekanan atmosfer, tidak ada gas dalam larutan, dan suhu sistem. Untuk saturated oil viscosity didefinisikan sebagai viskositas minyak mentah pada tekanan titik gelombang dan suhu reservoir. Untuk unsaturated oil viscosity didefinisikan sebagai viskositas minyak mentah pada tekanan di atas titik gelembung dan suhu reservoir. Untuk yang keenam, prinsip kerja viskometer, Ritwood, serta kelebihan dan kekurangannya. Viskometer Ritwood adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu zat cair atau gas pada suhu atau temperatur tinggi. Alat ini bagus untuk mengukur fluida yang memiliki viskositas tinggi, seperti crude oil dengan struktur komponen terberat. Ada dua jenis viskometer Ritwood, yaitu viskometer Ritwood nomor 1 untuk fluida yang memiliki viskositas sesuai dengan detik Ritwood yang kurang dari 2000. Untuk viskometer Ritwood nomor 2 untuk fluida yang memiliki viskositas sesuai dengan Ritwood detik lebih dari 2000. Ritwood viskometer nomor 1 dan nomor 2 digunakan tergantung waktu aliran oil melalui orifice pada temperatur yang diinginkan lebih besar atau kurang dari 2000 detik. Biasanya, viskositas cairan yang sangat kental ditentukan dengan menggunakan Ritwood viskometer 2. Untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri, dari kelebihan, ukuran waterboard yang kecil sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mencapai temperatur pemanasan yang diinginkan akan semakin cepat, serta pengontrolan temperatur lebih mudah. Penggunaan air sebagai media pemanas, kelebihannya yaitu perubahan suhu fluida air pada saat penentuan waktu air sampel tidak berubah drastis. Kenaikan temperatur lebih cepat, tidak perlu menentukan konstansa alat, fluida pemanasnya mudah diganti. Untuk kekurangannya sendiri, terbatasnya suhu pengamatan yang dapat dilakukan, yakni hanya sekitar 212 derajat Fahrenheit atau 100 derajat Celcius. Tidak bisa mengukur pada kondisi temperatur dan tekanan. Tingkat ketelitian tidak begitu tinggi. Hanya bagus untuk fluida dengan waktu alir 743 sekon. Penguapan fluida pemanasan cukup tinggi dan tidak memiliki kontrol temperatur sehingga sulit menentukan temperatur atau tidak stabil. Oke.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.